Untuk sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat Bandung. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali, menyapa untuk berbagi pengalaman cara menanam dan merawat pohon alpukat. Halo sahabat semua, bagi sahabat yang membutuhkan informasi seputar cara penanaman dan perawatan pohon alpukat, sahabat bisa melihat-lihat pada video yang sudah saya bagikan, tentunya hanya di Rumah Alpukat. Dan saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah bergabung dengan Rumah Alpukat. Bagi sahabat yang baru menemukan channel dari Rumah Alpukat, jangan lupa untuk subscribe supaya sahabat bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang tentunya bermanfaat untuk Anda semua. Sahabat semua, pada video yang lalu saya sudah membagikan cara pemupukan untuk masa vegetatif dari pertumbuhan pohon alpukat, mulai dari awal tanam sampai menjelang umur sekitar 2 tahun ya. Saya melakukan sistem biofori, yaitu sistem pemupukan dengan menggunakan sistem biofori terpusat. Jadi saya udah bagikan pada video yang sebelumnya cara dan bagaimana membuat sistem biofori terpusat. Dimana untuk sistem biofori terpusat tersebut ialah untuk memaksimalkan pemupukan khususnya pada fase vegetatif pada pohon yang saya tanam. Sahabat semua, pada usia pohon yang saya tanam untuk saat ini sudah mulai menginjak tahun ketiga, dimana pada tahun ketiga ini ternyata sudah bermunculan bunga-bunga dan bermunculan pula bakal buah, dan dilanjut juga sebagian pohon sudah mulai masa pembesaran buah. Ini yang berarti bahwa pohon yang saya tanam sudah memulai masuk pada usia produktif. Nah, pada usia produktif ini saya akan memaksimalkan untuk sistem pemupukan. Dan untuk sistem pemupukan kali ini saya akan mencoba membuat sistem pemupukan dengan sistem pemupukan biofori diagonal. Sahabat semua, untuk membuat sistem pemupukan dengan sistem biofori diagonal, ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah usia pohon itu harus memasuki masa produktif. Dan untuk kedua, jarak dari pohon ke pohon yang Anda tanam ini jangan terlalu jauh. Kebetulan untuk pohon yang saya tanam, untuk jarak tanamnya yaitu 3x4 dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Jadi saya bisa menggunakan sistem biofori diagonal ini. Kebetulan untuk area perkebunan yang saya tanami alpukat ini, kondisinya yaitu dalam keadaan miring. Kemiringannya mungkin sekitar 20 derajat atau sampai dengan 25 derajat untuk kemiringan ya. Nah, untuk sistem pemupukan dengan sistem biofori terpusat ini sangat cocok sekali digunakan pada kondisi lahan dalam keadaan miring ya. Kenapa dibilang akan lebih maksimal untuk kondisi yang lahannya miring ya? Karena bila dengan menggunakan pemupukan sistem biasa, misalnya ditabur di sekitar pohon tanpa ditutup lagi sama tanah, ini pupuk yang kita taburkan ini bila terjadi hujan akan tergerus oleh air hujan. Sahabat semua, saatnya saya akan menunjukkan bagaimana menentukan titik untuk lubang biofori. Bikinlah seperti gambar yang tertera pada video ini. Jadi Anda membuat titik lubang untuk keempat pohon pada pusat diagonal dan bikinlah lubang tersebut sebagai lubang biofori.
Jadi sahabat-sahabat langsung saja membuat satu titik dari diagonal dari keempat pohon yang saya tunjukkan ini ya. Ini adalah tanda dari diagonal dari keempat pohon ya. Jadi membentuk diagonal, jadi terpusat di tengah-tengah antara keempat pohon. Jadi inilah saya tunjukkan ya. Jadi mudah sekali untuk menentukan titik lubang biofori ya, dan menentukan titik di mana diagonal itu didapat. Sahabat semua, setelah Anda mendapatkan titik dari diagonal dari keempat pohon, Anda tinggal lakukan pembuatan lubang ya. Inilah yang dinamakan biofori terpusat. Jadi memang terpusat dari keempat pohon ya, terpusat dari diagonal keempat pohon. Nah, inilah lubang yang sudah saya bikin ya. Untuk lubang ini saya bikin dengan diameter sekitar 20 cm dan dengan kedalaman sekitar 1 meter ya. Ya, Anda bisa lihat. Jadi perakaran bila pohon-pohon ini sudah memasuki usia produktif, untuk perakaran ini akan bisa mencapai titik dari lubang biofori yang kita buat. Nah, inilah penampakan dari lubang biofori yang sudah saya buat. Nah, setelah lubang tersebut dibuat, Anda tinggal menguruknya dengan tanah yang sudah dicampur dengan sekam. Untuk perbandingan sekam dan tanah, ini biasa saya gunakan yaitu 75% banyaknya sekam ditambah 25% tanah. Jadi kandungan untuk sekamnya ini lebih banyak. Ini bertujuan untuk memaksimalkan resapan pada area lubang tersebut. Nah, Anda bisa lihat ini adalah lubang yang sudah diuruk dengan campuran antara sekam mentah dan tanah. Sahabat bisa melihat ini adalah kaleng bekas cat yang saya gunakan untuk menutup lubang dari biofori ini ya. Anda bisa mempergunakan kaleng cat ataupun pipa PVC ya. Tapi saya menggunakan kaleng cat, kebetulan kaleng cat banyak di daerah saya dan memang ini adalah bekas cat rumah. Jadi saya manfaatkan untuk kaleng cat ini untuk menutup lubang biofori. Dan berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menutup dan memfungsikan supaya mempermudah cara pemupukan dan supaya lubang ini tidak teruruk oleh tanah. Jadi Anda bisa perhatikan ya. Ini adalah rencana yang akan saya bikin lubang untuk area bawah ini. Dan berikutnya ini akan saya menggunakan bor untuk membuat lubang ya. Ini berfungsi untuk air supaya dia bisa meresap ke area lubang biofori tersebut ya. Jadi akan saya contohkan juga ya bagaimana cara membuat penutup dari lubang biofori ini supaya masih bisa difungsikan, mempermudah cara pemupukan baik untuk pemupukan secara dikocor ataupun menaburkan butiran dari pupuk yang akan dimasukkan pada lubang biofori. Nah sahabat, ini adalah salah satu contoh yang saya praktekkan. Jadi ketika kita mengguyur dengan pupuk yang dicairkan, maka air yang akan meresap ini akan menembus area lubang dari biofori tersebut.
Sahabat semua, untuk mencegah lubang biofori tertimbun oleh tanah, baik yang dibawa oleh air hujan ataupun yang dalam waktu lama, ini pasti akan dimasuki tanah ya. Jadi saya sengaja membuat ember ini untuk penutup lubang biofori, dan dengan menutup seperti ini akan mencegah masuknya tanah ataupun hewan-hewan yang mungkin akan bisa masuk ke lubang biofori ya. Dan untuk ember ini bisa difungsikan pula untuk tanaman, apakah cabai rawit ataupun tanaman sayur ya. Jadi kita bisa tanam untuk pohon jenis lain yang mungkin hanya untuk beberapa bulan bisa dipanen ya. Dan untuk memasukkan pupuk yang dimasukkan ke area biofori, Anda bisa mempergunakan pipa PVC yang Anda lihat sekarang. Anda bisa melihat sekarang ini adalah titik-titik dari lubang biofori yang sudah saya bikin ya. Jadi membuat diagonal dari tiap 4 pohon saya bikin lubang biofori. Nah, Anda bisa melihat ini adalah titik-titik dari lubang biofori yang sudah saya bikin. Ini akan lebih menarik ya kalau dikasih warna gini. Banyak orang yang bertanya, itu ember yang berwarna kuning dan biru itu fungsinya untuk apa? Itu selalu ada yang bertanya pada komen-komen di YouTube ya. Nah, ini akan Anda lihat ya, barisan dari ember-ember yang berwarna biru dan kuning ini adalah sebetulnya penutup lubang biofori yang sudah saya bikin.
Itulah sahabat video yang saya bagikan pada sahabat semua ya. Jadi pada video yang tadi saya bagikan cara membuat sistem biofori diagonal ya. Semoga dengan pemupukan dengan sistem biofori diagonal ini akan menambah banyaknya hasil panen ya, karena sudah memasuki usia produktif dari pohon yang saya tanam ya. Insya Allah video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Semoga video ini menjadi inspirasi buat sahabat semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.